Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aurelia Fizal. Selamat datang di Malaka. Kita udah lama banget gak ketemu, tapi mohon maaf, pertemuan kita kali ini didasari oleh kekecewaan dan juga amarah karena statement yang dikeluarkan oleh salah satu pejabat kita, yaitu Fadlizon. Kalau perkosaannya, saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi seperti penjelasan saya, terjadi. Tetapi massal itu sistematis. The Indonesian capital. This is one of scores of places where rioting and looting has broken out, and the police and the soldiers are in no position to try and control it. This is now a popular uprising. Yang mengatakan bahwa pemerkosaan 98 tidak pernah terjadi. Dan hal ini bukan hanya tidak sesuai fakta, tapi juga sangat insensitif dan membuat kecewa dan amarah dari banyak orang, termasuk golongan aktivis, perempuan, minoritas lainnya, dan juga para korban yang dulu pernah merasakan kekejaman itu. Menurut laporan TGPF, terjadi 152 pemerkosaan yang terlapor. Dan ini yang terlapor saja, karena pemerkosaan ini adalah isu yang sangat amat sensitif. Banyak korban yang akhirnya tidak melapor karena takut dipersekusi maupun takut dianggap aib. Dan waktu itu juga banyak terjadi intimidasi terhadap korban pemerkosaan. Salah satunya adalah Ita Marta Dinata Haryono. Ita Marta Dinata Haryono ditemukan tewas di rumahnya beberapa hari sebelum ia terbang ke Amerika Serikat untuk memberikan kesaksiannya di PBB. Kalau logikanya nggak ada di buku sejarah, artinya nggak ada, berarti sejarah-sejarah yang pernah terjadi seperti Santa Cruz, terus juga genosida 65, Tan Malaka bahkan, itu tidak pernah ada di sejarah karena tidak tertulis di buku sejarah resmi kita. Jadi pertanyaannya, kenapa banyak peristiwa penting yang hilang dari buku sejarah resmi kita? Dan kenapa belakangan ini pemerintah justru merencanakan untuk menulis ulang sejarah kita? Belum lama ini pemerintah Indonesia merencanakan sesuatu yang besar, yaitu ingin menulis ulang sejarah resmi. Dan Fadlizon tuh bilang dengan tone yang lebih positif. Dan statement positif ini menurut aku aneh banget, karena apakah sejarah kita hanya sekadar pencitraan untuk pemerintah supaya mereka terlihat, wah bagus banget, gak pernah ada penindasan dan tidak pernah melukai warganya. Karena sejarah ini bukan sekedar tanggal, peristiwa, dan juga nama tempat, tapi sejarah adalah cerita kita sebagai rakyat, cerita kita, perjuangan kita, dan sejarah adalah cerita yang dipilih, dinarasikan, dikurasi, dan bisa saja meninggikan satu tokoh dan menjatuhkan satu tokoh lainnya. Dan saat pemerintah bilang ingin menulis ulang sejarah, berarti pemerintah memiliki kuasa untuk mengatur siapa yang bisa kita ingat dan siapa yang harus kita lupakan. Dan sedihnya itu berarti dalam ingatan pun kita tidak luput dari cengkraman kekuasaan. Dalam buku Silencing the Past, ada 4 momen bagaimana sejarah bisa terbentuk. Yang pertama, itu ada fact creation. Jadi semua sejarah ini dimulai dari peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu yang bisa nulis itu cuman elit, kolonialis, orang-orang kaya, orang-orang terpelajar, sedangkan orang-orang yang tidak bisa memiliki akses untuk menulis itu ceritanya dilupakan begitu saja. Siapa yang ceritanya dilupakan? Ada buruh, komunitas adat, perempuan, terus juga orang-orang kecil lainnya. Mereka ceritanya dilupakan begitu saja karena mereka tidak punya akses untuk menulis. Nomor 2, ada fact assembly. Jadi udah nih, ceritanya kalian udah nulis, tapi bukan berarti tulisan kalian otomatis menjadi arsip sejarah. Karena di proses ini ada aja tulisan yang mungkin dihilangkan, sengaja dibuang, atau gak tahu kemana. Jadi di bagian ini siapa yang milih? Bisa jadi arsiparis, institusi negara, ataupun kurator. Jadi kalau catatannya bikin malu negara bisa saja dihilangkan. Kalau misalkan catatannya bikin bongkar borok penguasa, bisa saja disensor. Nomor 3 ada fact retrieval. Arsipnya boleh lengkap, tapi saat ditulis ulang menjadi sejarah, bisa saja itu adalah hasil tafsir. Mereka bisa milih tokoh mana yang ditonjolkan, cerita apa yang diglorifikasi, dibuat lebih wow. Dan mereka milih siapa yang jadi tokoh utama, terus juga aksi-aksi mana yang diglorifikasi, dibuat lebih wow, seperti ada pahlawan dan superhero, dan sudut pandang mana yang dipilih. Contohnya,
pada 1965 terjadi penangkapan, persekusi, orang-orang dibunuh, dipenjara tanpa diadili, tapi dalam versi sejarah resminya dianggapnya penertiban stabilitas nasional dan juga menumpas komunisme di Indonesia. Bahasanya selalu dipoles seperti stabilitas nasional, menjaga keamanan, menjaga keutuhan NKRI, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa lihat label pahlawan dan juga pemberontak yang bisa jadi adalah satu orang yang sama, tapi tergantung menurut siapa yang menilai dan sejarah siapa yang menilai. Jadi contohnya kayak George Washington di Amerika Serikat, waktu itu dia dianggap pahlawan kebebasan, founding father, dan lain sebagainya, tapi menurut Inggris saat itu dia adalah pemberontak dari raja. Nomor 4 ada fact retelling. Jadi untuk itu menjadi suatu sejarah yang diterima semua orang, tentunya kita harus retell itu terus-menerus, diceritakan kembali lagi dan lagi setiap tahun ya, mungkin seperti dalam upacara, media, terus juga nonton film, lagu, kurikulum sekolah dari buku sejarah kita tuh, terus juga hari besar, itu juga semua bagian dari fact retelling. Jadi otak manusia itu kalau kita udah dikasih cerita, doktrin terus-menerus, kita akan percaya bahwa itu adalah suatu fakta. Jadi benar kata orang, sejarah selalu ditulis oleh pemenang, tapi pemenang tidak selalu benar. Mereka cuma punya kuasa untuk menulis, menyebarkan, dan juga menanamkannya ke kepala orang. Kenapa sih sejarah resmi selalu dikendalikan oleh penguasa? Louis Althusser menjelaskan bahwa ada dua cara negara melanggengkan kekuasaannya. Yang pertama adalah repressive state apparatus. Contohnya adalah polisi, tentara, pengadilan. Ini adalah cara kontrol masyarakat melalui kekerasan. Yang kedua adalah ideological state apparatus. Ini adalah mengontrol rakyat melalui pikiran. Contohnya bisa melalui seni budaya, media, sekolah. Dan sejarah resmi ini, menulis sejarah resmi adalah bagian dari yang kedua, ISA, ideological state apparatus. Nah, menulis sejarah resmi itu bagian dari yang kedua, yaitu ISA, karena ia membenarkan penguasa menyeragamkan cara berpikir dan biasanya membungkam suara minoritas. Contohnya, Mei 98 dianggap kerusuhan bukan tragedi kemanusiaan, terus PKI dianggap musuh masyarakat, Santa Cruz dianggap tidak ada. Tapi sejarah bukan hanya milik penguasa, alias kita sebenarnya bisa merebut narasinya atau mencari narasi alternatif. Sejarah bisa digugat, dikoreksi, dan ditulis ulang. Contohnya John Rusa di bukunya Dalih Pembunuhan Massal, ia memberikan alternatif dari view pemerintah tentang tragedi yang terjadi pada 1965. Lalu juga ada Pramudia Anantatur dalam bukunya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, dia juga memberikan suatu view tandingan terhadap versi Orde Baru. Dan dari golongan aktivis, akademisi, jurnalis, mereka terus memberikan fakta baru yang menjadi alternatif dari sejarah yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya adalah catatan sipil, laporan sipil mengenai tragedi yang terjadi pada 1998. We must go down from this country. We must get out from this country, Soeharto. Okay? Yeah. You must make it. Karena kita harus ingat satu hal, kalau tidak ada di buku sejarah sekolah kita, bukan berarti tidak pernah terjadi. Hari ini kita ada di persimpangan sejarah. Pemerintah bilang ingin menulis ulang sejarah kita. Dan pengen tone-nya lebih positif. Positif untuk siapa, penguasa atau kita? Sejarah bukan cuma kumpulan nama, cerita, dan tanggal. Sejarah adalah cerminan kita sebagai warga. Kalau cerminnya sengaja dipecahkan, akhirnya kita hanya melihat pantulan palsu. Kalau sejarah hanya ditulis untuk menyenangkan penguasa, maka luka-luka yang pernah diterima oleh rakyat tidak akan pernah sembuh. Kita hanya akan menimbunnya, kita hanya akan menaruhnya di bawah karpet dan tidak pernah dibersihkan. Dan generasi-generasi setelah kita hanya akan mewarisi ingatan yang cacat. Ingatan yang dikurung, ingatan yang dikendalikan. Jadi pertanyaan kita hari ini bukan hanya sejarah apa yang ingin kita pelajari, namun sejarah apa yang ingin kita wariskan untuk generasi ke depannya. Apakah itu sejarah yang mengakui luka-luka bangsanya dan menjadi bangsa yang jujur? Atau sejarah yang pura-pura lupa supaya penguasa bisa tidur tenang di atas tulang belulang rakyat? Karena ingat, siapa yang mengendalikan sejarah, mengendalikan ingatan. Siapa yang mengendalikan ingatan, mengendalikan masa depan. Saya Aureli Fizal, terima kasih sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa di video Malaka berikutnya.